Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Prof, Guru Besar, Dokter Senior, dan anggota THT seluruh Indonesia. Pada pagi ini kita berkumpul dalam kondisi sehat, Alhamdulillah, dan ada kesempatan yang luar biasa. Kita akan mengadakan acara sosialisasi dari Koperasi Perhati KL Indonesia. Sebagai informasi bahwa informasi yang berkaitan dengan Perhati dan Koperasi nanti akan kami berikan lebih detail melalui aplikasi Perhati. Jadi bagi anggota Perhati yang belum menginstal aplikasi Perhati di HP Android-nya ataupun mengakses melalui iOS dan laptop ataupun PC Mac-nya, silahkan mengakses dan info keterangan nanti akan kami tuliskan di kolom komentar. Baik, untuk kesempatan hari ini kami akan sampaikan acara kepada Dr. Vika selaku moderator. Silakan Dr. Vika. Ya, terima kasih Dr. Yanuar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat usia dan kesehatan, bisa bersama melakukan pertemuan walaupun secara daring. Pada hari ini, berbeda dengan webinar-webinar yang sudah kita ikuti selama ini, kita akan mendengarkan sosialisasi Koperasi Perhati KL. Tentu banyak hal yang ingin kita ketahui, apa latar belakang dan tujuan dibentuknya Koperasi Perhati KL, apa manfaatnya buat kita semua. Nanti untuk pertanyaan, silakan dituliskan di chat dan kita akan bacakan pada akhir presentasi di sesi tanya-jawab. Untuk tidak panjang lebar, saya persiapkan pembicara pertama, yaitu Profesor Dr. Yeni Basirudin, spesialis THT bedah kepala leher konsultan, yang merupakan Ketua Pengurus Pusat Perhati KL dan juga sekaligus pengawas Koperasi Perhati KL. Kepada Prof. Yeni, saya persilakan. Terima kasih Dr. Vika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penasehat PP Perhati KL, para guru besar, senior, ketua kolegium mudah-mudahan hadir, ketua cabang, ketua bidang, ya, dan semua seluruh ketua kodi juga, dan seluruh teman-teman yang menyediakan waktunya untuk bersama-sama mendengarkan sosialisasi Koperasi Perhati KL Indonesia. Seperti sudah menjadi cita-cita kita semua bahwa mengikuti jejak perhimpunan-perhimpunan yang lain yang telah lebih dahulu membuat suatu koperasi untuk kebersamaan, maka di dalam kepengurusan ini yang sebetulnya sudah dirintis sejak lama, nah mudah-mudahan di dalam kepengurusan ini terrealisasi terbentuknya satu koperasi. Baik, saya tidak berpanjang lebar, izin menyampaikan slide ya. Dan pertama-tama juga kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita diberikan nikmat sehat, dan mudah-mudahan tetap selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap berbuat dan berkarya untuk bangsa. Silakan slide pertama. Ya. Ini adalah logo ya dari Koperasi Perhati KL Mandiri Sejahtera yang kita singkat menjadi Kopmas. Silakan mohon dicermati, dikenali. Sedikit mengulas tentang sejarah koperasi ya. Sejarah koperasi didirikan di Indonesia oleh R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto pada tahun 1876 dan dipelopori oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Slide. Ya. Nah, apa sih pengertian koperasi? Mungkin teman-teman juga lebih banyak tahu ya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Ya, slide. Nah, fungsi dan perannya adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat, berperan serta aktif mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Slide. Ya. Slide. Nah, prinsipnya adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian. Berikutnya. Azas dan tujuannya, koperasi berdasarkan azas dan atas azas kekeluargaan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, koperasi ini ada koperasi primer dan sekunder. Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan, sedangkan sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Slide. Nah, permodalan koperasi seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modalnya sebagai berikut: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Farhat ya tentang bagaimana nanti simpanan-simpanan pokok dan wajib, dan di situ kita sudah berhitung dan memperhitungkan agar tidak tidak memberatkan anggota Perhati KL. Slide. Jenisnya adalah koperasi simpan pinjam, konsumsi, produksi, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Nah, pada jenis koperasi ini, teman-teman semua, seluruh cabang dan para anggotanya bisa memilih nanti kira-kira apa yang bisa berkontribusi mana, sehingga nanti bisa kita diskusikan bersama. Slide. Jadi contoh perhimpunan spesialis yang mempunyai koperasi ini yang sudah didapat dari Google ya, adalah Koperasi Profesi Obstetri dan Ginekologi Indonesia, berdiri sejak 15 Juli 2003 dan telah berbadan hukum. Ruang lingkupnya ada yang disebut sebagai usaha Kopogi, pengadaan logistik, kerjasama pengayoman profesi, investasi kesehatan dan jaminan hari tua, pendidikan, riset, dan pengadaan event organizer. Seperti kita ketahui, teman-teman di kebidanan itu sudah punya rumah sakit yang dan tempat untuk melakukan seminar-seminar ya, seperti semacam hotel gitu ya, dan punya juga apartemen yang dikelola juga bersama, serta juga dari teman-teman di PAPDI penyakit dalam juga sudah punya satu gedung yang disewa-sewakan, termasuk kita juga sering menyewa untuk dilakukan acara-acara yang lingkupnya tidak terlalu besar. Ya, slide. Nah, mengapa sih Perhati KL ingin ya mengadakan atau membuat koperasi? Ini adalah kebutuhan anggota baru untuk membeli alat-alat THT. Kita semua pernah mengalami bahwa di awal-awal kita lulus THT, tentu kita nggak punya apa-apa. Kita cicil atau kita beli sedikit-sedikit alat tonsilektomi, alat untuk fungsi, alat untuk suction, dan segala macam. Tapi itu pun memang mahal-mahal sehingga kita tidak bisa langsung cukup untuk melakukan praktek. Nah, kemudian asuransi profesi yang kita bayar terus 5 juta per tahun. Seperti saya misalnya juga jarang melakukan operasi tapi tetap harus bayar 5 juta per tahun walaupun sih bisa dicicil ya. Tapi itu akan hangus. Sedangkan kasus THT sendiri yang bermasalah dan memerlukan pendampingan hukum selama ini sangat rendah, alhamdulillah. Jadi untuk itulah Koperasi Perhati KL ingin menghimpun teman-teman sekalian di dalam koperasi ini untuk mengurangi harga yang 5 juta tersebut, yang tentu tidak semua bisa ikut, tetapi dengan harga yang terjangkau teman-teman akan terlindungi hukum. Nanti juga bersama kita ada
konsultan hukum yang akan menyampaikan lebih detail tentang apa yang nanti beliau-beliau bisa bantu. Kemudian usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Perhati KL. Nah, maksudnya apa di sini? Kita ingin teman-teman yang muda itu dapat segera melakukan praktek mandiri yang cukup lengkap alat-alatnya dengan tentunya kita usahakan melengkapi alat-alat yang diinginkan. Sehingga peningkatan kompetensi diri itu juga akan terjadi. Sebab kalau kita tidak punya alat, bagaimana kompetensi kita akan meningkat karena praktek tidak bisa. Kita nggak punya endoskopi, walaupun di sekolah diajarin, begitu praktek kita nggak punya alatnya, kita lupa bagaimana melakukan endoskopi tersebut. Slide. Nah, Koperasi Perhati KL Mandiri Sejahtera ini merupakan badan usaha Perhati KL di bawah bidang 3, yaitu bidang sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan di bawah pimpinan koordinasi Profesor Dr. Farhat MKet ORL HNS spesialis THTKL konsultan. Dan bidang pengembangan kewirausahaan nanti akan diketuai oleh Dr. Sukirman Sukin, spesialis THTKL konsultan MKes yang memang sudah malang melintang di bidang kewirausahaan dengan pengalaman yang banyak sekali untuk pengadaan baik rumah sakit maupun apapun di dalam membantu teman-teman semua. Slide. Nah, keuntungan bergabung dengan Kopnas, apa ya keuntungannya? Ya, kenapa kok kita harus bergabung dengan 1.600 anggota kita? Tentunya kalau kita himpun untuk kebersamaan, ini merupakan suatu modal yang baik ya, yang bagus untuk kemajuan kita bersama. Jadi dalam hal ini kebersamaan anggota Perhati KL itu diutamakan, kemudian kesempatan untuk berusaha. Kita tahu bahwa di antara teman-teman semua juga ada ya yang berbakat untuk melakukan usaha-usaha apapun bentuknya yang nanti bisa dihimpun di koperasi dan nanti bisa kita share atau kita pasarkan dan kita promosikan sehingga dari kita untuk kita. Kemudian kemudahan pembelian alat-alat kesehatan dan yang penting juga tak kalah pentingnya adalah perlindungan hukum. Karena kita nanti dengan kita memberikan dana untuk koperasi, tetapi kita sudah bisa mendapat perlindungan hukum dan pengertian tentang hukum sendiri. Karena nanti teman-teman dari hukum itu akan memberikan kuliah-kuliah atau sosialisasi tentang apa sih yang disebut hukum, karena kita semua ini orang kedokteran yang tidak mengerti hukum, maka dengan adanya pendampingan ini tentu kita akan segera dapat mengerti ya sedikit demi sedikit maupun harus banyak sebetulnya, karena di era sekarang hukum itu sangat penting. Dan di sini juga peningkatan pengetahuan medico legal yang tadi saya sampaikan, karena kita akan terus mendapat pendampingan apa itu tentang hukum. Slide. Ya, slide. Nah, jadi sebagai penutup ya, mudah-mudahan saya harapkan nanti di dalam acara ini banyak teman-teman yang bertanya dan keinginan untuk bergabung tersebut ya. Dan tentang biaya atau usaha nanti itu bisa disampaikan kalau misalnya ada keberatan atau apa, nanti bisa secara khusus ada teman-teman yang akan menggait ya untuk hal-hal tersebut. Jadi teman-teman sekalian, seluruh anggota Perhati KL tolong disampaikan kepada teman-teman yang tidak sempat ikut pada kesempatan ini, terutama saya titipkan kepada ketua-ketua cabang ya, ditunggu segera bergabung dan daftarkan segera ke Kopmas. Hal ini mengapa? Demi menggapai kesejahteraan bersama, terlindung hukum bersama, serta mengangkat harkat martabat anggota Perhati KL di semuanya di Indonesia. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan lebih detail akan disampaikan oleh teman-teman sesuai dengan tanggung jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jenny.
Menarik sekali presentasinya. Semoga tujuan pembentukan Koperasi Perhati KL tadi bisa tercapai.